Halo teman-teman atau rekan-rekan Pacman, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Abimas. Saya dari kelas Karir Program untuk Data Analysis dan Data Science. Untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas saya atau project saya untuk kelas Python. Dan project ini terkait pembuatan program kasir untuk supermarket yang ketentuan-ketentuannya sudah dibuat oleh kelas Pacman Python tersebut untuk menyelesaikan beberapa masalah seperti menambah item, merubah nama item, jumlah item, merubah harganya, mengecek transaksinya, menghapus salah satu item transaksi, mereset semua item transaksinya, lalu total biayanya. Seperti itu. Lalu untuk pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan fungsi-fungsi apa yang aku gunakan pada project kali ini secara singkat dan jelas. Lanjut, untuk pertama saya di sini import pandas sama OS untuk membantu pengerjaan tugas ini. Lalu pertama kita pakai kelas di sini namanya transaction. Lalu di sini ada data item, ini adalah dictionary kosong ya di sini. Nanti bakalan kita jadikan ibaratkan sebuah keranjang yang akan diisi oleh user-user ketika menggunakan program kasir ini. Gitu. Lalu untuk pertama kita pakai dev init self untuk atributnya, namanya atribut ya kalau nggak salah. Lalu di sini kita print super kasih Pacman, lalu while kita pakai perulangan while, ada try sama except ku pakai di sini. Jadi ketika langkah pertama kan si user tuh masukkan ID transaksi ya, ID transaksinya dimasukkan pakai integer. Nah, di sini kalau dia nggak integer kan di sini ada except value error, maka ID transaksi tidak sesuai. Seperti itu. Ini continue ya, biar perulangan sampai si user memasukkan ID transaksinya berupa angka. Nah, lalu di sini adalah list opsi yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sesuai kriteria dari kelas Pacman tersebut. Ada menambah item, merubah nama, jumlah harga, dan sebagainya sampai total biaya dan menyelesaikan program. Nah, di sini saya pakainya angka ya untuk si user memasukkannya. Jadi if opsi .lower sama dengan 1, maka akan terpanggil fungsi add item. Nah, nanti fungsi ada terpanggil. Yang kedua update name item dan sebagainya ya sampai exit ini aku pakai OS exit, ada total price ya. Nanti ini yang akan aku jelaskan secara singkat. Nanti ketika dia nggak masukin opsi-opsi ini 1 sampai 9 ini, kan kita pakai if else ya, nanti else-nya itu input nggak sesuai. Nah, lalu untuk fungsi pertama ada add item, kita buat variabel baru nama item yang diinput oleh si user. Di sini kita pakai pakai while, terus habis while kita pakai try sama except. Nanti di sini pakai jumlah item, karena jumlah kan integer ya, kan kita di sini mau add item kan berarti memasukkan item baru ke dalam keranjang. Jadi harus ada nama item, harus ada jumlah item, harus ada harga sama total. Terus nanti si user masukin nama item, user masukin jumlah item, ini bentuknya integer. Karena accept nanti kalau nggak integer dia value-nya error, input nggak harus angka. Terus sama yang harga juga integer, kalau nggak sesuai input harus angka. Lalu nanti di sini aku pakai append. Nah, ini manggil ini untuk manggil indeksnya si nama item, jumlah item, harga item sama total harga, di append ditambahinkan dengan variabel yang udah diisi sama si user. Si user kan udah ngisi nama item, jumlah item sama harga item. Untuk total harga, indeks yang total harga itu diisinya sama jumlah item dikali harga item. Ini jumlah item dikali harga item. Lalu untuk fungsi yang kedua update item name, nanti si user sama kita pakai variabel nama item, si user masukin input nama item. Kalau kan ini pakai in kan, if jika nama item ada di self.data item, get panggil si nama item ya kan. Nah, karena dia ada maka akan terpanggil itu si nama item yang udah ada di keranjang. Nah, terus kita buat variabel baru update nama item. Nah, update nama item itu adalah input baru yang dimasukin si user, input untuk merubah
atau mereplace nama yang lama. Nah, setelah situ dia udah masukin variabel ini, kita buat lagi variabel baru index item. Nah, ini variabel ini untuk menyimpan hasil replacean dari si user tadi, self.data_item, nama item yang lama ditindih dengan indeks nama nama item, self.data_item, nama item, ya ditindih dengan indeks. Jadi bener tadi ya, nanti ketindih, lalu self_data_item, nama item, indeks item, sama dengan, nah ini ada variabel barunya untuk update nama item. Ini untuk menyimpan nama item yang baru. Kalau berhasil nanti print berhasil. Lalu kalau enggak, dia enggak sesuai penginputannya, nama tidak ada gitu. Jadi ketika dia ngisinya enggak sesuai. Untuk update item jumlah caranya juga sama. Si user masukin nama item, pakai if in ini sama, di get kalau ada nanti terpanggil untuk ini inputan selanjutnya jumlah item yang baru. Nanti jumlah item yang baru itu bakal nindihin, nah nindihin ini si jumlah item yang lama. Nanti jumlah item yang lama ini ditindih sama si indeks item yang baru yang diisi sama si siapa namanya, si user, nanti tersimpan lagi di update jumlah item. Nah, ini tersimpan di tempat yang baru. Lalu karena ini itu namanya apa? Jumlah item itu mempengaruhi total harga kan tadi aku pakainya. Nah, jadi total harga itu juga harus dirubah. Total harganya disesuaikan update jumlah item ya kan, karena udah terupdate tadi, dikali sama self.data item harga item, karena harga itemnya kan belum terubah, jadi ini masih pakai indeks harga item yang lama. Lalu ini update item harga input name, masih sama pakai caranya, nanti si user masukin inputan nama item. Kalau nama itemnya terpanggil di indeks nama item, nanti maka si user lanjut lagi, dia harus ngisi input update harga item yang barunya, ya kan. Kalau nggak sesuai, input harus angka gitu. Nanti kalau sesuai, itu terpanggillah si indeks si nama item. Misal si apel nanti keluarkan ada harga, ada total dan sebagainya, ya kan, dan indeks nama item. Lalu nanti dia harganya akan kita simpan di variabel baru update harga item, karena harga juga sama mempengaruhi jumlah item, maka di sini juga kita rubah untuk si total itemnya. Kalau udah berhasil, print berhasil. Kalau nggak sesuai, nama item nggak ada. Untuk cek order item kan kita si user nggak usah input nama item. Jadi dia cuma tinggal manggil nomor opsinya, langsung kita nanti cek di sini. Untuk pengecekannya itu yang di awal tuh kita cek dulu yang nggak sesuainya. Jadi kalau misalnya if not dia nggak ada transaksi, dia nggak ada nih, if not any self.data item value-nya nggak ada, print belum ada transaksi, if not kan. Terus kalau elif-nya, kalau kosong, di nama itemnya ini kosong, ya kan, print nama item tidak terisi. Lalu nanti di print data frame-nya, list transaksinya. Terus else-nya kan berarti udah sesuai, tinggal kita print data frame-nya. Gitu, karena udah sesuai di keranjangnya itu udah ada semua syarat-syaratnya terpenuhi dalam keranjang, tinggal print nih. Tinggal print keranjangnya atau sys data itemnya. Nah, kalau untuk delete item itu kan di sini cuman untuk menghapus salah satu doang. Jadi nama item, input nama item, ya kan, nama item yang mau kita hapus. Kalau udah nanti kan kita panggil nih nama item dari indeksnya. Nama item, lalu indeksnya itu indeks dari indeks nama item ini, ya kan, kita tindih sama nama item ini. Kalau udah pakai for key in list untuk perulangannya, lalu kita delete self.data itemnya di key-nya sama indeks itemnya yang di variabel yang diisi sama si di indeks item variabel. Kita hapus indeks itemnya ini berdasarkan indeks item yang diisi sama si siapa namanya user. Kalau berhasil kita print berhasil. Terus nanti kalau misalnya kalau nggak ada isian, if not any self data, nggak ada value-nya, print belum ada transaksi kayak tadi, kayak yang di atas.
else-nya data frame, tinggal kita printin data frame-nya doang. Print nama tidak ada, nama item nggak ada. Nah, kalau reset transaction ini lebih simpel lagi, ini karena langsung hapus semua. Kita sama pakai for key in list ya kan, pakai perulangan untuk di key-nya, in list self data item dot key. Di sini kita cuma langsung key ya kan, nggak ada index itemnya kan, makanya kita hapus semua pakai ini. Jadi biar langsung terhapus semua isian dari dictionary-nya. Lalu terakhir total price. Total price juga sama, nggak ada yang di input oleh user. Jadi if not any self data item value-nya, kalau kata di value nggak ada, belum ada transaksi, terus nanti di else-nya tinggal kita print. Di sini saya ingin nampilin data frame-nya dulu yang udah ada di dalam keranjang yang udah dimasukin user biar kelihatan. Setelah si frame-nya, data frame-nya itu atau keranjangnya itu udah kelihatan, baru kita print nih. Nah, ini ada diskon 10, 8 sama 5 itu yang udah sesuai sama ketentuan Pacman. Begitu. Jadi nanti aku di sini pakai sum. Untuk ada dua yang ku print, ada yang sebelum sama setelah. Jadi yang sum pertama itu aku cuman manggil total harga doang. Yang sum yang kedua dari indeks dari total harga itu ku kurangin sama indeks total harga dikali 10%. Manual sih caranya. Jadi total harga ku panggil, ku kurangin lagi total harganya lagi dikali 10%. Ketika if sum-nya itu di atas 500.000 itu 10%. Kalau di atas 308, kalau di atas 205%, begitu. Lalu biar untuk mempersingkat video, kita langsung trial hasil tesnya ya. Tadi udah aku run, nah ini ID transaksi, kita masukin angka, terus kita masukkan opsi. Aku mau nambahkan item kan, opsi 1, daging, contohnya daging, jumlah 100, harga item 10.000. Aku masukin itemnya lebih dari 1 ya. Ayam 100, harga item 5.000. Terus ketiga ada telur. Telur. Udah. Yang kedua merupakan nama item. Nah, dia ada apa? Telur kita ganti jadi nama itemnya misal udang. Kita cek di nomor 5 mengecek item transaksi. Nah ini, kan telur udah hilang, tergantikan sama udang. Terus kita coba yang ketiga yang jumlah item. Kita mau merubah si udang ya. Update jumlah item dipilih. Si udang itu kita mau ganti jadi 30. Kita 5 untuk ngecek. Nah, berubah kan jadi 30. Harganya sebelumnya 2.000, kita ganti si udang jadi, misal si udang kita jadi 5.000 ya. Udang. Nah kan, jadi 5.000. Tadi 5 udah bisa mengecek, menghapus salah satu. Nama item udang. Nah tuh, hilang kan. Nah, lalu 7 menghapus semua. 7 berhasil. Kita cek nomor 5, belum ada transaksi ya, karena udah terhapus semua. Kita ulang lagi, tambah lagi ke keranjang. Sorry. Jadi aku udah nambah daging sama ayam kalau nggak salah ya. Lalu kita untuk opsi terakhir 8 untuk total biaya. Maaf sebelumnya, ini aku tadi sih nyoba nggak error ya. Ini kenapa ya? Kita all value or all array must be of the same range. Kita reset aja lah ya untuk mempersingkat waktu. Nanti ku coba untuk benerin sendiri.
tadi menambah item ayam jumlah 100, harga 10.000, aku ulang ya. Terus daging tetap 8 ya total transaksi. Nah, ini langsung bisa ya, tapi nggak tahu kenapa tadi dia harus all array on the same arrange ya, apa tadi lupa aku namanya. Nanti aku coba, karena biasanya kalau ada error aku searching di YouTube, kalau nggak di ChatGPT sih. Jadi ini belum, aku baru lihat tadi debuggingnya, error debuggingnya belum ku otak-atik lagi gitu. Nah, lanjut untuk mempersingkat waktu untuk opsi nomor 8. Nah, ini udah keluar sebelum diskon sama setelah diskon. Jadi yang sebelum diskon itu 120, setelah diskon jadi 108 karena diskonnya 10%. Pembeliannya ada ayam, ada daging, 100 item belum. Ini harga itemnya gitu. Lalu untuk tugasnya juga sudah aku upload di uh, GitHub. Nah, ini untuk readme-nya sama ini untuk flowchart-nya. Udah sesuai sama kriteria yang ada di Pacman. Lalu untuk terakhir tadi yang 9 ya, 9 menyelesaikan program, tinggal 9. Ketika ketik 9 udah langsung out ke program. Oh ya, sama tadi lupa aku sampaikan juga, ketika udah total price ya, udah total transaksi, aku clear. Jadi di dalam keranjangnya kalau udah transaksi aku kosongin lagi begitu. Mungkin sekian, terima kasih atas waktunya. Uh, uh, aku menyampaikan tugas untuk kelas Python secara singkat. Nanti semoga hasilnya ini hasil yang terbaik, dan jika ada kekurangan mohon dari korektor atau yang mengoreksi atau yang menilai untuk proyek saya, bisa memberikan masukan atau membetulkan mungkin jika ada function-function yang sekiranya tidak efektif, mungkin bisa diberi masukan. Sekian atas waktunya, terima kasih.